yang belajar sekalipun, kalau Allah berkehendak untuk mencabut ilmunya, pasti Allah bisa. Sekali lagi, semua yang ada di sekeliling kita itu hanya merupakan wasilah. Ini yang harus kita tanamkan. Jangan pernah kita menggantungkan rizki kepada makhluk. Jangan pernah kita menggantungkan kepintaran kita, wawasan kita kepada guru gitu. Jangan pernah. Itu hanya sebatas wasilah, dan kita dianjurkan untuk mencari wasilah yang baik. Kalau kita ingin belajar agama yang baik, ya cari guru gitu kan. Gak mungkin ujuk-ujuk pingin pinter, misalkan pingin hafal surat apa namanya Al-Kahfi, ngedekul sih. Maksudnya diam aja, gak pernah cari wasilah. Ya gak mungkin gitu. Nah inilah rububiyah Allah mengatur. Bagaimana kalau kita ingin sampai ke Paris, Allah mengatur jalannya. Bisa pakai pesawat, bisa pakai apa namanya, bisa pakai berenang, bisa pakai perahu, bisa pakai kano, bisa. Itu wasilah yang Allah tetapkan. Tapi jangan pernah berpikiran di apa namanya, di kepala kita, kalau tidak ada wasilah itu Allah tidak bisa untuk memindahkan kita ke Paris. Nah, jangan pernah berpikiran seperti itu. Itu salah besar. Ya. Jadi memang kalau kita ingin menuju Paris, kita harus menuju wasilah. Wasilahnya itu ada pesawat, ada perahu, ada ojek misalkan kalau orang Cihideng, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ada beca, silahkan, itu wasilah, ya kan? Tapi jangan pernah kita berpikiran bahwa kita tidak akan pernah sampai ke Paris kalau tidak ada peralatan itu. Itu salah besar. Karena bagi Allah, jangankan memindahkan seorang Gun-Gun ke Paris, memindahkan istana Balkis saja, dengan semua isinya, itu mudah bagi Allah. Nah ini rububiyah gitu. Sekali lagi ini rububiyah. Jadi jangan pernah kita menyandarkan bahwa rezeki kita itu ada di tangan suami. Dan suami jangan pernah menyandarkan bahwa rezekinya itu ada di pekerjaannya. Jangan pernah. Makanya jangan sampai kita mencari rezeki, tapi kita mengkhianati sang pemberi rezeki gitu. Kita ingin mendapatkan rizki, tapi kita mengkhianati kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pemberi rizki. Jangan sampai. Kenapa? Karena yang memberi rizki bukan pekerjaan kita. Yang memberi rizki adalah Allah. Makanya kita harus cari wasilah yang baik. Ada sebuah ayat yang ingin saya bahas nanti untuk hari Senin lah. Itu namanya wasilah. Itu tentang wasilah. Itu menarik sekali ayat itu ya. Itu rububiyah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang apa? Yang apalagi memberikan kepintaran kepada kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ini tauhid rububiyah. Nah, Islam tidak hanya sebatas mengenal tauhid rububiyah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik sebelum Islam pun sudah tahu yang namanya tauhid rububiyah gitu. Jadi orang-orang musyrik zaman dulu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan pepohonan, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, siapa yang menciptakan apa tumbuhan itu berbuah dan lain sebagainya, bunga-bunga yang indah, siapa? Pasti mereka menjawab Allah. Rububiyahnya tahu, gitu. Itu rububiyah. Jadi orang-orang musyrik dulu tahu gitu. Mereka punya tauhid rububiyah gitu. Nah, makanya di Islam itu tidak hanya sekedar tauhid rububiyah. Nah, ada tauhid-tauhid yang lainnya. 2 tauhid lagi tentu saja ya. Di dalam surat Al-Ankabut misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa la in sa'altum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar yaqulun Allah fa anna yufakun." Kemudian kalau kata Allah, kalau engkau wahai Muhammad sa'alta ya, ta itu berarti ke kamu ya, ya. Kalau engkau bertanya kepada mereka, man, siapa? Khalaqas samawati wal ard. Khalaqo itu apa dalam bahasa Arab? Khalaqo artinya apa? Menciptakan, telah menciptakan. Kalau khalaqo kata dasarnya khalaqo itu berarti telah menciptakan, telah lalu ya. Gitu ya.
Siapa yang telah menciptakan as-samawat, langit, wal ard, bumi, wasakhkhara syamsa wal qamar. Sakhkhara yang menundukkan asy-syamsa matahari wal qamar. Maksudnya matahari dan bulan berputar secara teratur. Tidak ingin paheula-heula gitu. Tidak ingin saya kata bulan, saya dulu. Kata matahari, enak aja lu katanya. Enggak seperti itu. Tetap berputar sesuai dengan alurnya dengan baik. La yaqulunnallah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Pasti mereka akan mengatakan bahwa semuanya itu diatur oleh Allah. Itu rububiyah. Rububiyah, ya. Itu pertama, tauhid rububiyah. Jadi tanamkan di dalam hati kita bahwa tiada satupun yang mengajari kita, tiada satupun yang menggerakkan langkah kita, yang yang membuat kita eksis sampai saat ini, yang memberikan makan kepada kita, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di sekeliling kita itu hanyalah wasilah atau jalan. Sekali lagi, wasilah tidak menafikan adanya campur tangan Allah. Karena sekali lagi, tanpa wasilah pun Allah mampu berbuat sekehendak Allah. Ya kan? Idza aradallah ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah gampang. Kalau ingin sesuatu ya tinggal kun. Jadi gitu kan? Makanya rububiyah Allah itu termasuk dalam bagaimana Allah nanti menurunkan Nabi Isa. Itu termasuk tauhid rububiyah. Kenapa? Allah berkehendak untuk meng-create sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau sesuatu yang sudah musnah ada kembali gitu. Itu rububiyah Allah. Allah mengatur segalanya. Nah, kita harus yakin bahwa Allah bisa, mampu. Jangan sampai kita memahami perkataan orang-orang yang akal, orientasinya cuma akal gitu. Wah, tidak mungkin Nabi Isa turun lagi. Gampang bagi Allah. Jangankan Nabi Isa yang pernah ada gitu kan. Nabi Adam saja yang asalnya belum ada kemudian ada, bisa bagi Allah. Apalagi Nabi Isa yang sudah ada kemudian diturunkan kembali. Gampang bagi Allah. Ya, sekali lagi gampang bagi Allah. Jangan seperti orang-orang musyrik yang mengatakan yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun. Mereka beranggapan bahwa kalau sudah mati, kalau sudah jadi tulang belulang, kalau sudah jadi tanah, kemudian tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Salah. Mereka salah besar. Karena bagi Allah segala sesuatu itu gampang. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Siti Maryam yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, ya kan? Yang tidak pernah tahu bagaimana rupa laki-laki itu seperti apa kecuali Nabi Zakaria, ya kan? Nggak tahu rupanya Pak Adi kayak gimana Siti Maryam itu ya. Nggak tahu siapa orang ganteng itu kayak gimana itu Siti Maryam. Nggak tahu bagaimana orang ganteng itu seperti apa. Tapi jangan terlalu ganteng Bu, nanti diusir katanya dari Arab. Padahal mukanya pas-pasan gitu mau diusir. Ya, maksudnya Siti Maryam, coba bagaimana Siti Maryam itu bisa hamil? Rububiyah Allah gitu. Rububiyah Allah. Sekali lagi, menurut logika kita, kalau seseorang mau hamil harus ada hubungan, ya kan? Ada ovum ketemu dengan sperma, ya kan? Harus itu secara wasilahnya kan seperti itu, betul tidak? Itu wasilah tuh. Kalau kita ingin punya anak, maka wasilahnya Allah sudah menetapkan garisnya. Sperma harus bertemu dengan sel telur. Itu wasilahnya. Ya kan? Dalam hal-hal atau dalam kondisi biasa, kalau seorang istri mau hamil tapi tidak pernah disentuh oleh suaminya, ya jangan ngimpi. Itu logikanya, ya kan? Tapi ada hal-hal yang lain di luar kemampuan manusia. Contohnya seperti Siti Maryam yang tidak pernah kenal yang namanya laki-laki ganteng seperti apa. Bagi Allah gampang, nggak sulit, ya kan? Itu rububiyah.
Apa? Tabiat tabiatnya api itu sifatnya apa? Panas, membakar. Ya kan? Api itu membakar, betul tidak? Kalau tidak percaya, coba aja bensin. Pasti membakar. Ya kan? Membakar, panas. Itu wasilahnya. Kalau kita tidak ingin kena panas, jangan dekati api. Tapi bagi Allah, Nabi Ibrahim dijerumuskan ke dalam api, bukan api yang kecil, terbakar tidak? Tidak. Api milik siapa? Milik Allah api itu. Ya narokuni barda wasalaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah. Bardan itu apa? Sejuk. Nah, tapi sejuknya bukan sejuk Malaysia ya. Sejuk Malaysia tiris, Bu. Dingin kalau sejuk Malaysia. Bardan, dinginlah, gitu kan? Dinginlah. Wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Itu wasilah. Kenapa? Allah itu punya segala sesuatunya. Sekali lagi itu, bahwa Allah memiliki segala sesuatunya. Makanya jangan pernah kita berharap kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk semuanya milik Allah, api milik Allah. Dan kejadian bakar-membakar itu bukan hanya Nabi Ibrahim. Di zaman tabi'in kalau tidak salah, ya kan? Zaman tabi'in ada orang yang pernah dibakar juga dan selamat gitu. Tapi kisah ini kurang populer ya, tapi ada. Abu siapa tuh namanya? Abu Muslim ya. Pokoknya ada, Pak. Jadi sejarah itu berulang loh. Sejarah itu berulang. Ada orang yang dibakar lagi. Orang Yaman ya. Oh ini apa? Muselama? Bukan. Enggak itu. Pokoknya ada gitu ya. Ada, nanti Pak Ed akan menceritakan lagi nanti insya Allah ya. Gitu. Itu makanya apa, rububiyah itu seperti itu. Jadi jangan pernah kita takut lapar. Siapa yang punya lapar? Yang punya lapar siapa? Allah. Kalau Allah menjadikan lapar itu berkah, bisa jadi. Maksudnya jangan terlalu percaya sama wasilah. Kita diwajibkan untuk mencari wasilah, tapi sekali lagi tanpa wasilah Allah bisa berbuat sesuatu itu. Ya sama tadi seperti kita harus kalau kita mau ke Paris, syaratnya kan harus melalui jalan, bisa terbang, bisa apa, tapi tanpa itu pun Allah bisa memindahkan kita menuju Paris. Sama seperti Allah memindahkan istana Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Mudah bagi Allah. Betul tidak? Itulah rububiyah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita tauhidkan itu adalah asma wa sifat. Asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat? Asma itu apa artinya kemarin? Bismi. Nama. Itu. Sifat? Ya sifat. Nama itu sifat. Kalau kata orang Sunda mah sifatnya celak, Bu. Sifat, celak itu apa namanya? Apa? Sifat itu apa? Maskara. Apa? Eyeliner gitu ya. Bukan maskoro ya. Itu. Tauhid asma wa sifat. Nah, tidak cukup sampai kepada tauhid rububiyah saja. Kita harus sampai kepada tauhid asma wa sifat. Kita harus meyakini nama-nama Allah itu benar adanya. Seperti Allah itu punya 99 nama, kita harus meyakini bahwa nama Allah itu sesuai dengan keadaannya. Allah itu Ar-Rahman, maka kita harus yakin bahwa Allah itu maha pengasih, gitu. Allah itu memiliki nama Latif, misalkan. Apa itu Latif? Lembut, Latif. Sensitif, tapi beda dengan sensitif kita ya. Kalau sensitif kita kan dicandain dikit juga tersinggung gitu ya. Kalau sensitif kita, loh kok ini rabis binnya nggak dibersihin, ada yang tersinggung gitu kan. Nah itu sensitif itu. Sensitifnya kurang baik gitu ya. Gitu ya. Loh kok ini gelasnya nggak disimpan, ada yang tersinggung. Itu gampang itu sensitif. Beda. Latif itu bukan apa namanya? Bukan sensitif, bukan. Gentle mungkin ya. Jadi sensitif itu gimana ya? Bagaimana dia kalau seorang suami memperlakukan istrinya, ya kan?
pintu mobil dibukain, eta mah supri atau supir pribadi kalau pintu mobil dibukain mah. Kalau sensitif itu kalau kata bahasa Jermannya Effesmer. Gitu. Bahasa Jerman itu Effesmer ya. Gitu. Itu jadi latif misalnya. Nah, Allah itu keadaannya sama. Ketika namanya latif, maka keadaannya sama gitu. Nah, kalau manusia, nah ini bedanya Allah dengan makhluk. Banyak makhluk yang diberi nama latif, betul tidak? Tapi dia tidak lembut, dia kasar, betul tidak? Nah ini kan tidak sesuai, nah memang tidak wajib gitu. Maksudnya tidak wajib kita tuh meyakini nama makhluk harus sesuai dengan namanya. Gitu. Ya. Tapi yang harus diyakini adalah ketika nama Allah itu latif, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu lembut. Gitu. Tapi kalau nama makhluk, walaupun namanya latif, tapi kemudian dia tidak latif, berarti tidak masalah. Gitu. Jangan dituntut, nama kamu latif, kok kamu kasar sekali? Nggak apa-apa, namanya juga makhluk. Gitu. Contoh lain misalkan, kamu kok namanya dermawan misalkan, tapi kok kamu pelit sekali, misalkan, nggak usah, karena apa namanya, itu bukan sifat Allah gitu. Gitu kan? Gitu itu. Namanya lagi misalkan, Gofur. Oh tapi pendendam, namanya Gofur misalkan, namanya Gofar misalkan ya. Tapi pendendam, nggak apa-apa, karena namanya makhluk. Tapi ketika nama itu disematkan kepada Allah, kita harus meyakini ketika Allah itu memiliki nama Gofar, Al-Ghafurur Rahim, kita harus yakin bahwa Allah itu memang maha pengampun, maha pemaaf. Itu asma wa sifat. Itu. Seperti misalkan sifat Allah itu Rahman, Rahim, itu kan nama dan sifat itu namanya itu sesuai dengan sifatnya, iya kan? Gitu. Nah itu harus meyakini ketika Allah memiliki nama Al-Aziz misalkan. Apa itu Aziz? Perkasa, bijaksana, Aziz itu. Kita harus yakin bahwa Allah itu memang Aziz, gitu. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk namanya Aziz kemudian tidak perkasa tapi malah lembek karena memang salah nyebut nama. Harusnya Aziz dipanggilnya Ajiz. Nah, itu kan udah salah kan? Di kita kan gitu, Ajiz, Ajiz. Orang Indonesia susah memanggil huruf Z bersamaan. Aziz, Ajiz, ya kan? Beda banget antara Aziz dengan Ajiz. Kalau Ajiz apa artinya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Apa tuh ajzi? Lemah, ya kan jauh kan. Panggil Aziz, Ajiz. Hei, lemah, ya kan. Jadi dari namanya juga udah salah gitu. Nah, itu gak masalah kalau misalkan ada makhluk tapi tidak sesuai dengan namanya, gak apa-apa karena itu makhluk. Asma wa sifatnya Allah sesuai dengan namanya. Sifat Allah itu Rahman, maka Allah itu memang sesuai. Sifatnya itu adalah Ar-Rahman. Sifat Allah itu Kudus, maka keadaannya memang seperti itu. Allah itu Kudus, gitu. Sifat Allah itu Mugni, Goni, Mugni, keadaannya memang seperti itu. Ketika kita, nah itu harus mentauhidkan seperti itu. Ketika kita yakin bahwa itu Goniyul Mugni. Apa itu Goniyul Mugni? Kaya, ya kan? Kaya dan mengayakan. Kaya dan memberi kekayaan itu Goniyul Mugni. Kita harus yakin bahwa Allah itu memang kaya dan Allah yang memberi kekayaan. Makanya kalau kita ingin kaya, doanya harus minta kepada Allah. Ya Goniyul Mugniyul, gitu kan? Ya Allah, kayakan saya, misalkan. Boleh minta kekayaan, asal mintanya sama Allah. Jangan minta kaya sama yang subur ya. Gitu. Itu. Nah, nanti isinya hilang. Nah itu, kayanya Allah beda dengan kayanya makhluk. Rohmannya Allah beda dengan rohmannya makhluk. Sekali lagi, kalau ada makhluk yang namanya Rohman, walaupun dia penyayang, maka penyayangnya tidak bisa disamakan dengan rahmannya Allah. Sebaik-baik manusia, itu tidak mungkin sama dengan kebaikan Allah. Nah ini asma wa sifat, bahwa tiada tandingan. Misalkan baiknya minta ampun, ya Allah ini orang,
itu dia hanya meniru sifatnya Allah, tapi tidak mungkin sama dengan rahmannya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un." Ya kan? "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengannya. Kalau kita lihat pohon yang rindang, maka teduhnya Allah tidak sama dengan teduhnya pohon tersebut, gitu. Ya kan? Kalau kita lihat seorang pemimpin yang gagah, adil, bijaksana, maka adil dan bijaksananya Allah tidak seperti pemimpin tersebut. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti dengannya. Kalau kita pernah menyaksikan orang disiksa dengan siksaan yang pedih, maka siksaan Allah jauh daripada siksaan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita pernah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, makan ayam sembelihan Pak John misalkan ya, nikmatnya luar biasa, Masya Allah. Tidak ada yang serupa nanti dengan makanan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa senikmat-nikmatnya ayam sembelihan Australia. Itu jarang, Bu, gak pernah ada, Bu. Ayam sembelihan, makanannya terjaga gitu kan, yoher, ya kan, Indomie gitu kan, ayam itu terjaga makanannya, ya kan, nikmat. Tapi ingat bahwa nikmatnya makanan surga itu tidak seperti nikmatnya makanan dunia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu memiliki sesuatu yang tidak sama dengan kepunyaan makhluk. Asma wa sifat Allah, asma wa sifat Allah. Dan yang terakhir, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Yakni penghambaan, ibadah. Nah, orang-orang musyrik, mereka mengakui tauhid rububiyah Allah, gitu. Wa idza sa'altum, ya kan? Man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar yaqulunna Allah. Itu kan begitu. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka menjawab Allah. Tapi dalam penyembahan, dalam beribadah, mereka tidak sesuai dengan keyakinan rububiyahnya. Nah, kita juga sama gitu kan. Kita tahu siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan ibu kamu? Allah. Siapa yang kamu sembah? Uang. Nah, itu kan lain itu. Itu tidak sesuai. Makanya dalam Islam seorang mukmin harus memiliki ketiga tauhid tadi, tersemat di dalam hatinya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, kemudian uluhiyahnya. Ketika kita berdoa, maka seorang muslim harusnya hanya berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita syirik, membuat perantara kepada selain Allah. Gak boleh kita membuat perantara, ya. Jangan sampai seperti orang-orang zaman dulu. Ketika di dalam Quran surat apa tuh? Surat mana tadi ya? Hilang, Pak. Ada yang ingat surat apa tuh yang di apa? Bahwa kita itu hanya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, katanya gitu. Surat apa tuh? Apa ya? Oh, ini. Surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, katanya gitu. Az-Zumar ayat 3. Sesungguhnya kata orang-orang itu, kami menjadikan sesembahan itu, kami menjadikan ilah-ilah itu tiada lain dan tiada bukan untuk menyembahnya, katanya. Man abuduhum, kami tidak menyembahnya illa kecuali liyuqarribunallah, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah.
Jadi kebiasaan-kebiasaan ini sudah ada zaman dulu, Bu. Pak, kenapa kamu ke kuburannya Eyang Subur? Ya kan dia kan subur, biar saya dekat sama Allah. Nah itu nggak, itu kayak gitu tuh nggak boleh itu. Kita itu kadang niatnya ziarah, ya kan? Tapi ziarah itu karena yang namanya setan itu kan gampang menggoda. Kamu berdoa tuh di situ, minta tuh sama Eyang tuh, ya kan? Kenapa? Dia tuh orang soleh tuh. Sama, Lata, Uzza, Manaf, Hubal, Manaf itu orang-orang soleh. Jangan salah ya Bu ya. Lata, Uzza, Hubal, Manaf itu orang-orang soleh, ya kan? Cuman cara penyembahannya aja yang berbeda. Kalau dulu dibikin patungnya, ya kan? Tapi kalau sekarang langsung ke kuburannya, sama aja gitu. Apa bedanya coba? Dan selalu aja banyak dalil, selalu banyak dalil orang-orang yang meminta berwasilah kepada kuburan. Gak boleh. Jangankan kepada makhluk biasa, kepada Nabi SAW saja sudah tidak boleh. Inilah uluhiyah. Inilah uluhiyah. Penyembahan kita, doa kita, khauf kita, roja kita, rohbah kita, rogbah kita, khusyuk kita, khosyah kita, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita jangan kepada makhluk. Kita berwasilah jangan kepada makhluk, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kalau kita berdoa kata Allah, langsung minta sama saya, gitu kan? Kata Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, tidak ada yang menyebutkan bahwa kalau kamu mau berdoa, kamu harus melalui si A, si B. Tidak. Tapi kalau minta doa, boleh. Minta didoakan boleh. Ya kan? Minta didoakan, misalkan seorang anak minta didoakan kepada ibunya, Bu, doakan saya ya, biar saya bisa pergi haji tahun ini misalkan. Oh boleh itu. Ya kan? Bu, doakan saya ya, saya lagi punya banyak hutang nih, biar dilunasin. Boleh itu. Minta didoakan, ya kan? Kata ibunya gampang atau biar nggak punya hutang mah jangan ngutang katanya gitu kan. Kata ibu itu boleh. Minta doa sama yang hidup itu boleh. Tapi minta doa sama yang mati siapapun dia itu tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya kita minta doa kepada selain Allah gitu ya. Maksudnya minta apa? Minta doa, bukan minta didoakan. Kalau minta didoakan boleh ya, minta didoakan boleh. Itu uluhiyah. Makanya tidak boleh ada sembahan yang lain bagi seorang muslim gitu. Hanya Allah. Makanya makna la ilaha illallah itu ada dua pengertian. Pertama pengertian nafi gitu ya, menafikan. Kedua pengertian isbat gitu, menetapkan gitu. Ada dua tuh di dalam la ilaha illallah itu. Pertama itu nafi, menafikan, artinya apa? Bahwa la ilaha itu penafian, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu. Maksudnya ini, la ilaha, bahwa tiada Tuhan, tiada yang bisa disembah, tiada yang bisa diagungkan, tiada yang harus diibadahi. La ilaha itu nafi, menafikan. Contoh misalkan di dalam Quran surat hilang lagi Pak, kecil sih. Di dalam Quran laukana fihima alihatun illallah la fasadata, itu kan? La fasadata. Andaikan ada Tuhan yang lain, ya kan? Di muka bumi ini, di antara langit dan bumi, illallah, kecuali Allah, la fasadata, pasti akan hancur itu bumi. Sama seperti di dalam negara. Kalau di negara itu ada dua presiden, kira-kira seperti apa presiden itu? Yang ada kan presiden sama wakil. Gak mungkin jadi presiden dua-duanya. Di bumi juga sama, yang harus kita ibadahi juga sama, penyembahan kita juga sama. Kalau kita menyembah sesembahan itu ada dua, ke ini minta, itu gimana itu? Tidak ada murninya. Tidak ada kemurnian di dalam penghambaan tersebut gitu ya. Tidak fokus kita nanti. Makanya
kalau kita memahami Quran surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Itu untuk menafikan semuanya. Bahwa tidak ada ilah-ilah yang lain. Tidak sama seperti orang Kristen. Kristen itu kan ada ilah bapa, ada ilah apa? Ilah anak, nanti ada ilah cucu lagi. Itu kan, itu ilah penyembahan. Itu nafi ya. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua makna. Pertama makna nafiahnya, menafikan bahwa tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang diibadahi, tiada Tuhan yang ditakuti, tiada Tuhan yang harus kita tunduki, tiada Tuhan yang harus kita harapkan, ya kan? Itulah ilah. Nah, isbatnya illallah gitu. Itu isbatnya illallah. Menetapkan bahwa Tuhan itu tiada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut ditakuti oleh kita. Hanya Allah yang patut kita harapkan. Hanya Allah yang patut kita rindukan ininya, balasan-balasannya. Itulah la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Itu tauhid uluhiyah. Jadi ada 3 ya Bu ya, tauhid yang harus kita pahami. Pertama, apa tadi? Rububiyah, bahwa Allah yang mengatur segala sesuatunya. Allah hanya mewajibkan kita mencari wasilah yang baik. Nanti wabtagu ilahil wasilah, itu ada ayat yang pendek tapi mantap gitu ya, mantap gitu. Yang kedua, tauhid asma wa sifat, kita harus yakin, kita harus meyakini benar ketika Allah memberikan nama-namanya yang 99 itu, berarti itu sesuai dengan sifatnya. Dan yang terakhir adalah tauhid uluhiyah. Tiada yang harus kita sembah, tiada yang harus kita takuti, tiada yang harus kita mintai, tiada yang harus kita harapkan balasan kebaikannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal tadi bisa tertanam secara mendalam di dalam hati kita sehingga ibadah kita, hidup kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru ya fadhal mustaghfirin. Aqulu qadza wa astaghfirullah li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi akidah pertemuan ketiga oleh Ustadz Gun-Gun yang sudah membahas 3 hal, yaitu tauhid rububiyah, kemudian asma wa sifat, dan yang terakhir adalah uluhiyah. Terkait dengan cerita Pak Edwards tadi yang tentang Abu Muslim yang dari Yaman ya Pak ya, itu kalau tidak salah dia yang dihukum oleh nabi palsu yang ada di Yaman dan akhirnya dia tidak terbakar itu ya. Dia satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu Nabi. Ketika dia datang ke Madinah, Nabi sudah meninggal dunia, insya Allah seperti itu kalau tidak salah. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian materinya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan Pak Adi. Ada pertanyaan lain? Sementara satu dulu. Jazakumullah Pak Adi ilmunya. Itu ilmu buat saya. Nanti saya ngecek lagi. Alhamdulillah. Iya, betul. Saya juga pernah kepikiran dulu, pernah ada yang bilang, dan tapi karena belum serius carinya Pak Adi ya. Jadi saya masih berpatokan pada halaman terakhir Al-Qur'an yang 99 itu. Tapi itu ilmu buat saya, alhamdulillah. Nanti
apa namanya, kita coba cari lagi apakah benar itu 99 itu, sama seperti kita itu suka diajari tapi tidak mencari sumbernya ya Bu ya. Ya mungkin termasuk saya juga 99 nama itu karena sangat populer. Sama seperti nama malaikat Rokib dan Atid itu dari mana gitu nama itu ya. Ada di dalam Al-Quran tapi kan itu bukan nama. Tapi itu apa namanya, fi'il gitu ya. Fa'il itu fi'il gitu ya. Pekerjaannya itu bukan Rokib Atid itu kan. Gitu. Nah itu jazakumullah Pak Adi ya. Ini kita belajar lagi. Kalau Israel ada ya Israel. Israel tidak. Israfil. Israfil ada. Israel. Israel. Israel juga nggak ada kan dalam Al-Quran. Nama Israel gitu kan. Banyak nama-nama malaikat yang sebenarnya tidak disebut. Dalam Al-Quran itu banyak nama malaikat tapi seperti Rokib, Atid, Malik, Ridwan itu nggak tahu dari mana sumbernya. Seperti itu. Jazakumullah Pak Adi. Jazakumullah khair. Kalau tidak salah tadi pagi saya dengar pengajiannya dari YouTube kalau tidak salah. Itu nama Allah yang ada di dalam Al-Quran itu ada 67 insya Allah. Dan tapi yang benar itu jauh lebih daripada 99 seperti yang ditulis di dalam Al-Quran. Cuma berapa jumlahnya tidak disebutkan di sana. Kalau tidak salah ingat seperti itu. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita akhiri pengajiannya insya Allah. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan oke insya Allah. Minggu depan materinya sudah 2 Bapak Ibu sekalian. Nanti Tauhid dengan Ustadz Gun-Gun. Dan untuk yang umum insya Allah minggu depan Ustadz Anto insya Allah. Jadi 2 pembicara insya Allah. Kemudian pengajian anak-anak bagi Bapak Ibu sekalian yang di rumah ada anak bisa diajak sekalian karena sudah dimulai di library insya Allah. Bilingual. Ustadznya diantaranya adalah Pak Anto, Pak Edwards, Pak Adi. Kalau dulu ada Pak Zamroni, tapi sekarang Pak Zamroni lagi tidak ada di sini.